Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ralan Beli Fidaili. Saya dari jurusan Pendidikan Ilmu Ekonomi kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Tugas ini disusun guna untuk memenuhi tugas ujian semester atau tugas UTS. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini dengan seksama. 1. Jelaskan arti filsafat dan makna pendidikan. Dari sisi kebahasan, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo berarti cinta, sophia adalah kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi filosofia adalah orang yang mencintai kebenaran, sehingga berupa memperoleh dan memilikinya. Kata filosofia ditransformasikan ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Arab disebut filsafah. Dalam bahasa Indonesia disebut falsafat atau filsafat. Dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut filosofia. Makna pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Soal nomor 2 yaitu ceritakanlah arti filsafat dan makna pendidikan. Secara singkat, filsafat muncul sejak manusia ada dan sejak adanya pembicaraan manusia. Maka sejarah lahirnya filsafat di mana-mana, Yunani, India, Persia, karena filsafat memiliki kualifikasi tertentu, maka lahirnya filsafat diidentikan dengan Yunani. Hal ini sesuai dengan karakter orang Yunani, ialah rasional. Soal nomor 3 yaitu jelaskan hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia. Jadi, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia secara singkat adalah sebagai berikut. Filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikan potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. 4. Jelaskan bagaimana hakikat diri dalam keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkungan kita. Hakikat diri manusia sebagai makhluk alamiah yaitu manusia dan alam memiliki hubungan yang tepat yang sangat berkaitan erat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sesuai zaman dan pengaruh teknologi yang dimiliki manusia. Manusia alamiah lebih cenderung memanfaatkan apa yang ada di alam sekitarnya, karena mereka lebih berpikiran bahwa apa yang dibutuhkannya sudah ada dan sudah disediakan di alam semesta ini. Keberadaan manusia sebagai makhluk alamiah memiliki eksistensi diri yang mencakup kepercayaan diri, keegoisan diri, harga diri, martabat diri, dan sebagainya. Manusia memiliki unsur-unsur rohania ditambah zat material yang masing-masingnya mempunyai peraturan tersendiri yang bertentangan. Manusia merupakan penjumlahan dari beberapa kemampuan tertentu yang masing-masingnya bekerja secara tersendiri, seperti kemampuan vegetatif, sensitif, dan kemampuan intelektif. Hakikat diri manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya adalah kehidupan bersama, serta bagaimana tanggung jawab dan kewajiban di dalam kebersamaan. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya.
Hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan membentuk kaidah perilaku serta bekerja sama dalam sekelompok orang yang lebih besar. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, kesadaran manusia sebagai makhluk sosial memberikan rasa tanggung jawab untuk mengayomi individu yang jauh lebih lemah daripada wujud sosial yang besar dan kuat. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan membentuk kaidah perilaku serta bekerja sama dalam sekelompok orang yang lebih besar. Selalu terjadi interaksi. Dalam berinteraksi, manusia memiliki sifat yang khas dan unik yang dapat menjadikan lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan.